Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Risma Nur Taufikur Rahman, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam semester 3. Nah, di kesempatan kali ini senang sekali dan cukup bahagia sekali saya karena dapat sedikit bercerita dan sharing tentang buku yang sangat luar biasa, buku yang benar-benar bisa mengubah paradigma kita, mindset kita tentang apa itu sistem perekonomian dunia. Ini wujud bukunya seperti ini. Judulnya adalah Muhammad Yunus dan Bisnis Sosialnya, Sistem Kapitalis Baru yang Memihak Kaum Miskin. Nah, jadi apa sebenarnya isi buku ini? Nanti sedikit banyak akan saya ceritakan ya. Di sini memang luar biasa seorang Muhammad Yunus, seorang intelektual yang berasal dari negara kecil sebenarnya, negara pecahan dari India, kemudian pecah menjadi Pakistan, dan pecah lagi menjadi Bangladesh. Nah, disitulah Muhammad Yunus dilahirkan. Seseorang intelektual dan praktisi yang luar biasa, yang bisa mengubah dunia ini menjadi creating a world without poverty. Jadi, menciptakan dunia tanpa kemiskinan. Bayangkan, kemiskinan adalah sebuah permasalahan klasik yang tidak semua orang bisa menyelesaikannya. Semua orang tahu tentang problem kemiskinan, akan tetapi hanya sedikit orang yang mempunyai kepekaan sosial untuk menyelesaikan masalah yang cukup mulia ini. Nah, Muhammad Yunus ini datang dengan terobosan yang luar biasa yang kita kenal dengan bisnis sosialnya. Apa sebenarnya keunikan bisnis sosial? Nanti kita akan bahas secara sistematis. Nah, sebenarnya mengapa ini cukup berbeda dari kesempatan-kesempatan lain, teman-teman, kawan-kawan saya yang lain di sejarah peradaban Islam. Kawan-kawan saya umumnya mempresentasikan tentang seorang intelektual murni, seorang filosofis yang akademisi murni. Akan tetapi di kesempatan kali ini saya kebagian seseorang sosok yang luar biasa yang tidak hanya akademisi, namun beliau juga seorang praktisi yang cukup luar biasa imbasnya terhadap dunia ini pada umumnya. Nah, sebenarnya membangun peradaban Islam itu tidak hanya cukup dari satu aspek. Tidak hanya cukup dari aspek intelektual, tidak hanya cukup dari aspek medis, tidak hanya cukup dari aspek teknik, akan tetapi aspek yang tidak kalah pentingnya adalah aspek ekonomi. Nah, kemudian permasalahan dari ekonomi ini tidak lain tidak bukan adalah sistem perekonomian mana yang paling sesuai dengan dunia ini, yang paling sesuai dengan problematika umat hari ini, yang paling sesuai dengan permasalahan yang ada di dunia ini, sistem ekonomi yang seperti apa sebenarnya yang bisa menyelesaikan. Nah, di sini sistem perekonomian dunia kita tahu ada tiga sistem perekonomian dunia yang sedang berkuasa hari ini. Yang pertama kita tahu tidak lain tidak bukan adalah sistem kapitalis dengan seorang tokohnya yang bernama Adam Smith. Kita tahu selama ini kita belajar Adam Smith adalah sosok yang bisa menghegemoni sistem perekonomian di dunia dengan idenya kapitalis. Kita tahu di sistem perekonomian kapitalis bahwa dibuka persaingan selebar-lebarnya bagi seluruh individu, bagi seluruh entitas usaha untuk berkreasi dan berusaha mencari laba semaksimal mungkin dengan cara apapun. Nah, di sini menyimpan seperti bom waktu. Jadi sistem perekonomian yang seperti ini tentu saja yang kuat akan semakin kuat karena didukung oleh capital, didukung oleh modal, dan didukung oleh sumber daya yang mumpuni. Nah, bayangkan akan menjadi seperti apa orang-orang yang lemah yang tidak memiliki daya jika dunia ini menganut sistem perekonomian kapitalis. Nah, lain halnya kemudian sistem perekonomian ini direspon dengan spontan oleh kita kenal yang namanya Karl Marx. Karl Marx ini adalah bapak komunisme dunia. Jadi dengan pahamnya komunis sosialis, sistem perekonomian sosialis, kita kenal bahwa sistem perekonomian sosialis adalah sama rasa, sama rata. Jadi tidak ada perbedaan di antara satu individu dan individu lain. Di sini yang memainkan keseimbangan roda perekonomian sebuah negara adalah pemerintah. Jadi di sistem perekonomian ini peran pemerintah sangatlah fundamental dalam menciptakan sebuah negara yang adil dan makmur dan sejahtera bagi rakyatnya. Kita tahu, kita bisa melihat negara-negara seperti Cina dan Rusia itu menganut sistem perekonomian sosialis.
Nah, kemudian yang ketiga yang sedang berkembang dan yang sedang menjamur belakangan ini adalah sistem perekonomian Islam. Sistem perekonomian Islam, jika kita tarik garis lurus, sebenarnya sistem perekonomian Islam ini terletak di antara sistem perekonomian kapitalis dan sosialis. Jadi, permasalahan, kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem perekonomian kapitalis dan sosialis, solusinya ada di sistem perekonomian Islam. Dan Muhammad Yunus inilah sosok yang sangat kontens, yang sangat intens dalam memperjuangkan perekonomian Islam agar menjadi sistem perekonomian yang cukup dianut, yang cukup menjadi sistem perekonomian di dunia ini yang datang dengan solusi-solusinya menjawab problematika perekonomian di dunia ini dengan solusinya yaitu bisnis sosial. Nah, sangat menarik sebenarnya membicarakan tentang bisnis sosial. Sebenarnya apa yang mendasari Muhammad Yunus tercetuk pemikirannya untuk membuat semacam terobosan yang kita kenal dengan nama bisnis sosial dengan Grameen Bank-nya. Ya, Muhammad Yunus diawali, kita tahu Muhammad Yunus adalah seorang akademisi, awalnya adalah seorang dosen di negaranya yaitu Bangladesh, yang saat itu beliau sebenarnya gelisah menyikapi permasalahan yang ada di negaranya. Kita tahu saat itu, tepatnya pada tahun 1974, beliau sangat gelisah. Beliau ini memiliki ilmu ekonomi yang sangat kuat, namun beliau merasa tidak mempunyai andil apa-apa terhadap permasalahan yang ada di Bangladesh. Kita tahu pada saat itu Bangladesh sedang berada di dalam titik nadir, artinya berada di dalam garis-garis paling rendah semenjak negara itu merdeka dari Pakistan. Bangladesh saat itu dilanda bencana alam, dilanda bencana kelaparan, dilanda bencana kemiskinan, dan saat itu seorang Muhammad Yunus yang notabene adalah seorang dosen dengan segudang ilmu perekonomian, akan tetapi beliau tidak memiliki andil apa-apa. Nah, disitulah kemudian pergolakan batin terjadi di dalam diri seorang Muhammad Yunus dan mengharuskan seorang Muhammad Yunus harus melakukan sesuatu untuk masa depan bangsanya, yaitu Bangladesh. Kemudian beberapa saat kemudian setelah pemikiran itu terceletuk di dalam benak Muhammad Yunus, kemudian Muhammad Yunus turun ke lapangan dan beliau menemukan fenomena yang sangat luar biasa dan benar-benar menggugah hati nurani seorang Muhammad Yunus. Fenomena apakah itu? Ya, di sini adalah fenomena yang cukup luar biasa dan benar-benar menggugah tidak hanya Muhammad Yunus, menggugah kita semua untuk benar-benar merubah dunia ini dengan diawali dari hal-hal kecil dan kemudian menjadi besar. Peristiwa apakah itu? Sebenarnya Muhammad Yunus diawali dari bertemu oleh seorang wanita yang terjerat hutang sebesar 5 taka. Kurang lebih 5 taka. 5 taka kalau mungkin sekarang dikurskan, itu nilai tukarnya hanya sebesar sangat kecil, mungkin hanya 7 sen dolar Amerika. Namun pada saat itu wanita tersebut dililit hutang dan wanita tersebut dikenakan hutang. Wanita itu meminjam dari seorang lintah darat, katakanlah semacam itu, untuk menjalankan sebuah roda bisnis yang kita bilang sangat simpel. Beliau meminjam uang sebesar 5 taka itu untuk istilahnya kulaan bambu, kemudian untuk dijadikan mebel. Nah, bayangkan sesimpel itu bisnis yang akan wanita itu laksanakan, namun dia sampai harus terikat hutang oleh seorang lintah darat yang sangat bengis. Jadi saat itu tepatnya dari uang 5 taka itu, wanita itu mengalami sebuah keterikatan moral oleh lintah darat itu harus mengembalikan pinjamannya yang bunganya mencapai 10% per bulan. Bayangkan, benar-benar besar dan sangat mencekik bunga yang diterapkan oleh lintah darat itu. Namun, ketika saat itu, apabila seorang wanita itu tidak bisa melunasi hutangnya, lalu lintah darat itu dengan semena-mena, dengan sepihak, mengatakan bahwa wanita itu harus menjual barang dagangannya ke lintah darat itu, dan harganya tentulah
kita tahu disesuaikan dengan keinginan dari si lintah darat itu dan benar-benar memperbudak. Nah, di sini Muhammad Yunus melihat fenomena itu kemudian berpikir, alangkah bodohnya sebenarnya wanita itu hanya dengan uang sekecil itu dia sampai harus ya menjadi budak dari lintah darat. Kemudian Muhammad Yunus berpikir dan ya langsung melakukan sesuatu hal yang benar-benar real dan menyelesaikan masalah itu adalah Muhammad Yunus membayarkan hutang dari wanita itu agar wanita itu tidak mengalami keterikatan lagi oleh dengan lintah darat itu. Dan kemudian Muhammad Yunus berpikir, wah ternyata menyelesaikan masalah kecil itu memberikan sebuah kebanggaan bagi saya untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi. Kemudian Muhammad Yunus semakin yakin dengan panggilan jiwanya untuk ya dapat menolong sesama, dapat bermanfaat sesama. Bayangkan, jika kita sekarang hari ini dengan uang 100.000, kadang kita ya hanya sebatas kurang menghargai nilai nominal yang tertera di dalam uang 100.000 ini. Namun, apabila kita tarik benang merah lebih jauh, sebenarnya uang 100.000 itu bisa bermanfaat buat sesama. Ya kurang lebih hal itulah yang dialami oleh Muhammad Yunus saat itu. Tanpa pikir panjang, kemudian beliau memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk ya kemajuan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Bangladesh. Saat itu kemudian beliau memutuskan bahwa dia akan mencari semua orang di Bangladesh yang terjerat hutang apapun dan kemudian beliau melunasinya. Nah, di saat itu kemudian ya kira-kira hampir 436 dolar Amerika terkumpul seluruh Bangladesh hutang-hutangnya. Kemudian si Muhammad Yunus ini melunasi semuanya dan menjadikan seseorang yang berhutang tadi bebas dari tanggungan yang menjeratnya. Nah, kemudian Muhammad Yunus berpikir, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan pada umumnya. Jadi, ya, tidak mustahil menghilangkan kemiskinan dari dunia ini. Sebenarnya apa sih definisi kemiskinan itu? Ya, beliau mencetuskan, menurut beliau adalah kemiskinan itu bukan hal yang menyenangkan tentulah. Ya, seperti yang sebagaimana kita tahu bersama. Kemiskinan itu adalah sebuah kondisi kehidupan. Kondisi yang tidak seorang pun menginginkannya. Kemiskinan ya, kita tahu kemiskinan memiliki banyak wajah. Dan kemiskinan harus didekati dari berbagai tujuan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita menganggap satu hal ini lebih penting daripada hal yang lain untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Nah, kemudian Muhammad Yunus ini menawarkan sebuah solusi yang dinamakan dengan bisnis sosialnya. Nah, berawal dari fenomena itulah bisnis sosial dari seorang Muhammad Yunus ini lahir. Nah, berawal dari itulah sebenarnya hal-hal kecil itulah yang mengubah paradigma seorang Muhammad Yunus menjadikan seorang yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada hari ini. Sebenarnya apa kesalahan dari sistem kapitalis dan sosialis terkait dengan kebobrokan ya permasalahan kemiskinan yang ada di dunia ini? Sebenarnya apa kesalahan terbesar dari sistem kapitalis kita kaji pertama kali? Ya, sebenarnya kesalahan dari sistem ekonomi kapitalis jelaslah fundamental. Sistem kapitalis ini seperti bom waktu yang ya kita tinggal tunggu saja waktunya akan meledak suatu saat nanti dan berakibat kehancuran bagi sebuah bangsa yang mana menganut paham ini untuk menjalankan roda perekonomiannya dalam sehari-hari. Dalam sistem perekonomian kapitalis ini menganggap manusia ini hanya memiliki satu dimensi, satu perspektif, yaitu manusia sebagai makhluk yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Nah, di sini murni pendapat ini benar-benar salah sistem perekonomian kapitalis ini. Menurut sistem perekonomian kapitalis, manusia hanya memiliki satu watak yaitu memaksimalkan keuntungan. Nah, apa buktinya bahwa pandangan ini salah? Pandangan ini jelaslah salah karena ya jika manusia hanya memiliki ini, tentulah kita tidak akan mengenal organisasi-organisasi seperti nirlaba, seperti rumah sakit, yayasan, universitas,
badan pendidikan yang orientasinya tidak mencari laba, panti asuhan. Tentulah organisasi-organisasi ini tidak akan pernah muncul apabila manusia hanya memiliki satu watak, yaitu mencari keuntungan. Tidak ada di dunia ini satu orang pun di dunia ini yang bisa kaya karena organisasi nirlaba. Nah, bayangkan apabila manusia ini hanya memiliki watak untuk mencari keuntungan, bisa dibayangkan bagaimana dunia ini akan ya terbentuk, karena tidak ada orang yang peduli satu sama yang lain. Problem orang lain adalah problemnya, bukan problem saya pribadi. Nah, bayangkan seperti apa akan jadinya dunia ini. Jadi secara jelas di sini adalah kesalahan yang paling fundamental dari sistem perekonomian kapitalis adalah yaitu manusia sebenarnya terdiri dari dua perspektif yang berbeda. Manusia diciptakan memiliki dua wajah. Wajah yang pertama adalah manusia yang mencari keuntungan untuk dirinya pribadi, namun manusia yang kedua diciptakan adalah manusia yang tidak berhenti sampai di situ. Manusia memiliki sifat bahwa manusia juga peduli dengan orang lain. Manusia juga memiliki kepekaan sosial untuk membantu sesama. Nah, disitulah mengapa sistem perekonomian kapitalis jelas tidak cocok diterapkan di dunia ini. Kita tahu bahwa tahun 2008 jelaslah negara-negara adidaya yang mendeklarasikan dirinya, membaptiskan dirinya sebagai penganut sistem perekonomian kapitalis, carut marut perekonomiannya. Dan ya mungkin mulai sekarang mulai bangkit lagi karena ya sedikit mengadopsi dari bisnis sosial yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus. Nah, sebenarnya dalam bisnis sosial perusahaan ini mencari laba, tapi investornya hanya menyetor sebatas modal yang dia setorkan. Kemudian dia tidak pernah berharap pembagian laba, dividen, hanya sebatas pengembalian modal yang ia setorkan. Jadi seperti itu. Jadi bila mana bisnis sosial ini mengalami keuntungan, maka keuntungan itu digunakan untuk mengembalikan modal para investor. Apabila masih ada selisih, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi tidak untuk dividen para investornya. Jadi itulah keunikan dari bisnis sosial. Nah, kemudian sebenarnya bisnis sosial ini bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan karena sudah dibuktikan kesuksesannya oleh Muhammad Yunus. Jadi memang beliau berawal dari mimpi yang kecil, kemudian menjadi nyata. Sekarang kita tahu bahwa di awal pendirian kerajaan bisnis sosial milik Muhammad Yunus membuat semacam Grameen Bank, artinya bank pedesaan. Nah, lalu kemudian apa usaha dari Grameen Bank ini? Grameen Bank ini menyediakan semacam capital, semacam modal, di mana modal itu digunakan untuk orang-orang miskin untuk berusaha, untuk melakukan sebuah kegiatan usaha yang mana bisa bermanfaat untuk dirinya, yang secara tidak langsung menjawab permasalahan kemiskinan yang ada yang melanda dirinya. Nah, jadi di Grameen Bank ini tidak dibutuhkan, tidak ada jaminan sama sekali, tidak ada bunga, tidak ada tidak ada semacam keterikatan, hanya butuh 5 orang saksi untuk meminjam sebuah modal. Kemudian orang tersebut bisa mencairkan dananya dari Grameen Bank itu, kemudian menjalankan kegiatan usahanya. Nah, setelah kegiatan usahanya jalan dan mengalami keuntungan, kemudian sedikit demi sedikit orang tersebut mengembalikan modalnya ke Grameen Bank yang ia pinjam pada awalnya. Nah, lalu kemudian bagaimana keterikatannya? Keterikatan orang tersebut dengan Grameen Bank. Ya, mungkin jika kita terapkan hari ini, sistem perekonomian hari ini, tidak akan kita dapat temukan sistem perbankan manapun yang mendeklarasikan dirinya sebagai syariah, bank syariah, pun tidak berani meniru, mengadopsi Grameen Bank seperti Muhammad Yunus. Jadi di Grameen Bank ini hanya butuh 4-5 orang saksi untuk menjadi saksi untuk mencairkan dananya dalam melakukan sebuah kegiatan usaha. Lalu kemudian setelah kegiatan usaha itu jalan dan mengalami keuntungan, kemudian membalikan modalnya kepada Grameen Bank. Nah, kemudian 1970-an sampai 1990-an, kemudian Grameen Bank ini ya cukup pesat dan cukup digandrungi oleh masyarakat Bangladesh yang pada saat itu sedang tertimpa berada dalam
titik nadir dari negara Bangladesh. Perkembangannya cukup pesat, yang awalnya angkatan kerja negara Bangladesh itu adalah hampir mayoritas angkatan kerjanya adalah laki-laki. Namun ketika pendirian Grameen Bank, 97% adalah konsumennya adalah wanita. Mengapa demikian? Karena ya, Muhammad Yunus beranggapan bahwa wanita ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada seorang laki-laki, karena apabila wanita memiliki uang, ya walaupun uangnya jumlahnya tidak banyak, wanita itu lebih dapat survival daripada kaum pria. Jadi benar-benar ya cukup ironis, karena kodratnya adalah kaum pria sebagai ya kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Namun pada saat Grameen Bank berdiri, justru 97% konsumennya adalah wanita. Dan ya, kita tahu bersama bahwa perkembangannya cukup signifikan. Tahun 1970 sampai 1990-an dan sampai awal milenium tahun 2000, kita tahu angka kemiskinan di Bangladesh cukup menurun drastis. Sebenarnya apa yang membuat ini bisa menjadi benar-benar solusi buat dunia ini pada umumnya. Jadi di Grameen Bank ini tidak hanya yang dulu di awalnya hanya meminjamkan modal untuk usaha kaum miskin dan kemudian dikembalikan dan diputar kegiatan usahanya untuk membiayai orang lain, dan kemudian orang lain itu mengembalikan orang lainnya lagi. Jadi seperti itu terus-menerus. Kemudian Grameen Bank berkembang menjadi, ya, kita tahu sub-sub divisi Grameen Bank banyak sekali sampai hari ini. Kita tahu ada Grameen Veolia Water dan Grameen Danone. Ya, Grameen Veolia Water ini menjawab permasalahan air bersih di dunia, mengatasi krisis air dunia. Sebuah penelitian dan pengembangan sosial untuk mengatasi krisis air dunia, seperti yang di buku ini tertera. Jadi, ya, kita tahu tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air. Jadi, disinilah kepekaan dari Muhammad Yunus, yang tidak hanya kemiskinan ini terdiri dari berbagai wajah. Kita tahu, sudah saya sampaikan di awal, bahwa tidak ada satu masalah yang kita anggap lebih penting daripada masalah yang lain. Jadi tidak hanya sebatas modal, namun bahkan sampai sedetail air bersih pun diperhatikan oleh seorang Muhammad Yunus. Jadi di bulan Desember 2007, ini benar-benar usaha Grameen Bank, dan sekarang berkembang dari menjadi sub-sub divisinya, dan kemudian ya menjadi banyak sekali cabangnya. Itu berawal dari pemikiran sederhana seperti seorang Muhammad Yunus sampaikan tadi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengadopsi permasalahan, ya menjawab permasalahan seperti yang Muhammad Yunus lakukan. Jadi Muhammad Yunus menawarkan tidak mustahil bagi setiap orang untuk melakukan ya sebuah bisnis sosial untuk mengubah dunia ini. Jadi walaupun berawal dari hal kecil, namun percayalah bahwa jika kita benar-benar serius melakukannya, akan menjadi hal yang bisa berdampak besar buat umat ini. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan kita sebagai itu untuk mengadopsi, ya setidaknya meniru, menginspirasi kita untuk melakukan bisnis sosial. Yang pertama adalah kita harus menciptakan infrastruktur global untuk bisnis sosial, seperti kata Muhammad Yunus dalam bukunya yang diberi judul Muhammad Yunus, Bisnis Sosial Sistem Kapitalis Baru yang Memihak Kaum Miskin. Yang pertama, dia menitik beratkan bahwa dia akan membuka University Center untuk mendalami dan membesarkan bisnis sosial. Kita tahu di dalam universitas beragam culture, beragam latar belakang, dan beragam golongan pendidikan itu ada di dalam universitas, dan semua kalangan masyarakat ini adalah miniaturnya ada di universitas. Kita tahu bahwa latar belakang manapun ada di dalam universitas, dan mahasiswa itu terkenal dengan kaum intelektual yang masih sangat idealis. Artinya mahasiswa ini memiliki peranan yang cukup penting dalam ya menjawab solusi kemiskinan yang ada di dalam yang dialami dunia ini sampai saat ini. Jadi menurut Muhammad Yunus, menciptakan University Center yang menjadikan basis bisnis sosial berawal dari universitas ini masuk akal, karena di dalam universitas ini banyak kaum intelektual yang cukup berpendidikan dan cukup mengerti tentang sistem perekonomian mana yang sebenarnya cocok untuk menjawab problematika hari ini.
Jadi mengapa berawal dari Universitas Muhammad Yunus? Jadi seperti itu. Yang kedua adalah menciptakan pasar modal tentang bisnis sosial. Kita tahu saat ini banyak sekali kita jumpai pasar modal yang ya sangat sangat fluktuatif, sangat gamble, sangat benar-benar perjudian. Jadi zero loss. Jadi pasar modal, kita tahu bahwa jika kita menginvestasikan uang kita, capital kita di dalam pasar modal, kita bisa menjadi seseorang yang cukup kaya dalam sekejap. Sebaliknya juga mengandung resiko yang cukup tinggi. Kita bisa menjadi orang miskin mendadak hanya dengan bermain di dalam pasar modal. Nah, hal itulah yang menjadikan dasar mengapa Muhammad Yunus ingin menciptakan pasar modal yang berorientasikan tentang bisnis sosial. Lalu bagaimana dikemas menjadikan bisnis sosial kok dimasukkan pasar modal. Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Jadi menurut beliau, jadi pasar modal bisnis sosial ini ada dua. Yang pertama adalah pasar modal yang sudah mengalami maturity, artinya kedewasaan. Yang kedua adalah pasar modal yang masih mentah. Jadi yang investor diberikan dua pilihan. Yang pertama, jika seorang investor ingin berinvestasi di pasar modal bisnis sosial yang sudah mengalami maturity, sudah mengalami kedewasaan, maka dia hanya bisa berharap jadi sebatas uang akan kembali sebatas yang dia investasikan saat mengambil saham bisnis sosial. Lalu yang kedua yang masih mentah, dia bisa berharap bahwa investasinya uang yang dia investasikan di dalam pasar modal bisnis sosial, kemudian dia bisa berharap bahwa dia juga mengambil peran untuk menjalankan sebuah entitas bisnis sosial untuk menjawab permasalahan kemiskinan yang ada di dunia ini. Nah, tidak mustahil bahwa modal yang dikembalikan mengalami cukup range waktunya cukup lama untuk mengembalikan modal yang ia setor karena benar-benar masih mentah bisnis sosial ini. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah tidak sekalipun investor dapat berharap adanya dividen. Artinya, suatu entitas bisnis sosial, memang sebuah perusahaan bisnis sosial akan mencari untung. Namun, keuntungan itu tidak untuk dibagikan dalam bentuk dividen bagi para investornya. Apabila mengalami keuntungan, tentulah keuntungan ini diputar untuk menjalankan kegiatan usaha yang lain. Nah, kemudian investor ini hanya dikembalikan sebatas modal yang dia setorkan di awal. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran dari pasar modal dari tentang bisnis sosial. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sektor teknologi dan bisnis sosial. Nah, di sini diceritakan cukup panjang, namun ya sepertinya terlalu lama apabila kita membahas ini. Dan kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah solusi digital untuk warga miskin di dunia. Nah, di sini Muhammad Yunus telah menciptakan yang dinamakan proyek Gramen Intel. Jadi, di sini menghubungkan semua orang miskin di dunia ini akan terhubung menjadi satu yang di dalam naungan, di dalam payungan dari proyek Gramen Intel. Jadi, sebuah perusahaan terkemuka lain yang memiliki kekayaan teknologi luar biasa yang dipakai adalah teknologinya dari Intel. Nah, jadi teknologi memiliki peran yang cukup biasa dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan pada umumnya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sektor kesehatan. Kesehatan kita tahu cukup penting dalam menyelesaikan problematika kemiskinan di dunia ini. Kolaborasi bisnis sosial dalam bidang kesehatan. Jadi menurut beliau bisnis sosial yang berorientasikan tentang kesehatan cukup penting. Nah, kemudian apa yang bisa kita harapkan dari adanya bisnis sosial? Di sini buku ini sebenarnya adalah buku yang terkait dengan buku Muhammad Yunus lainnya yang berjudul Creating a World Without Poverty. Jadi menciptakan sebuah dunia tanpa kemiskinan. Jadi itulah hal yang sebenarnya didambakan oleh Muhammad Yunus. Mengapa beliau bersusah payah mendeklarasikan, mengabdikan dirinya untuk menjadi abdi dunia bagi menyelesaikan problem kemiskinan. Ya karena beliau ingin melihat dunia ini tanpa kemiskinan. Tidak ada seorang pun yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi seperti itu. Nah,
Beliau bercerita di sini bahwa waktu ada di tangan kita. Apabila kita tidak memulainya sekarang, kemudian kapan lagi kita bisa mendeklarasikan diri kita untuk bermanfaat bagi dunia? Buku ini diciptakan bagi seseorang yang ingin mengubah dunia. Jadi Muhammad Yunus benar-benar luar biasa mulia. Jadi beliau ya benar-benar melakukan sebuah terobosan yang sebenarnya ya hal-hal kecil, hal-hal yang cukup sebenarnya kita pun tahu sebagai seseorang intelektual yang ya seharusnya lebih peka terhadap fenomena yang ada di dunia ini. Tidak hanya Muhammad Yunus. Kemudian di buku ini dikatakan bahwa pintu ke sebuah dunia baru. Nah, di sini Muhammad Yunus berandai-andai akan seperti apakah dunia ini 20 sampai 30 tahun mendatang. Apakah seperti ini ataupun lebih parah atau bisa lebih baik. Sebenarnya dunia ini cukup menarik apabila kita mengandai-andaikan. Kita tahu dulu waktu kita tarik, ini sedikit keluar dari buku Muhammad Yunus. Kita tarik benang sejarah apabila kita balik ke zaman Jayabaya terdahulu. Jayabaya di sini pada saat zamannya ini mengatakan bahwa akan ada suatu saat nanti bahwa sebuah dunia ini akan ada sebuah besi yang jalannya luar biasa cepat, sebuah besi yang bisa terbang, sebuah besi yang bisa masuk ke dalam air. Akan ada nanti zamannya benda itu akan menjadi nyata. Pada saat itu orang-orang berpikir, wah ini pasti orang gila yang menyatakan hal-hal demikian. Mana ada besi bisa jalan begitu cepatnya? Mana ada besi bisa terbang? Mana ada besi bisa masuk ke air tidak tenggelam? Namun sekarang kita tahu bahwa kita menemukan bahwa besi yang jalannya begitu cepat, kita bisa menemukan kereta api, mobil. Lalu besi yang bisa terbang adalah pesawat terbang, besi yang bisa masuk ke dalam air dan tidak tenggelam, kita tahu ada kapal. Nah, seperti itulah khayalan Muhammad Yunus 20 sampai 30 tahun kemudian. Beliau berkhayal bahwa dunia ini tidak akan ada lagi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, mungkin kita berpikir ini merupakan hal yang konyol, tapi seorang Muhammad Yunus ini berbeda, tidak mainstream dengan kita yang pada umumnya mayoritas di antara kita akan pesimis dengan fenomena yang terjadi di dunia ini sekarang, hari ini. Namun seperti kata Muhammad Yunus, apabila saya harus memilih, saya akan memberi khayalan saya ini. Apabila saya diberi dua pilihan, saya akan bertanya kepada analisis ekonom tentang masa depan di dunia ini 20 sampai 30 tahun lagi, atau saya akan bertanya kepada seorang pemimpi dengan sejuta khayalannya tentang 20 sampai 30 tahun lagi akan menjadi seperti apa dunia ini. Nah, tentulah Muhammad Yunus akan memilih yang kedua. Dia lebih memilih untuk menjadikan partner bisnis orang yang memiliki sejuta khayalan, memiliki sejuta ide idealis untuk menjadikan dunia ini tanpa kemiskinan. Karena analisis ekonom itu selalu menjadikan analisis data, fakta ke belakang ini menjadi tolak ukur akan menjadi apa perekonomian di dunia ke depannya. Nah, Muhammad Yunus tidak menghendaki hal ini karena pintu ke sebuah dunia baru sudah menjadi nyata menurut beliau sesuai dengan yang dia lakukan selama ini. Nah, di sini ditulis, apabila Anda bersedia berbagi mimpi-mimpi ini dengan saya dan bergabung dengan semua orang di seluruh dunia yang sudah mulai mengubah mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan melalui bisnis sosial, marilah menempuh perjalanan yang sangat memesona ini bersama-sama. Jadi itulah penutup yang sangat indah oleh seorang Muhammad Yunus, seorang kita tahu seorang dosen yang turun gunung, turun ke lapangan untuk menjawab problematika kemiskinan yang terjadi di Bangladesh pada awalnya dan sekarang di dunia menyebar seluruh entitas bisnisnya ada di seluruh dunia. Kita tentu dapat mengambil banyak pelajaran dari seorang Muhammad Yunus. Kita tidak heran mengapa seorang Muhammad Yunus ini meraih menjadi pemenang Nobel. Ya, karena memang begitu luar biasanya kontribusi yang beliau berikan untuk kemajuan sistem perekonomian di dunia ini. Jadi tidak ada sistem perekonomian liberalis, tidak ada sistem perekonomian kapitalis, tidak ada sistem perekonomian sosialis. Yang ada adalah sistem ekonomi Islam dengan bisnis sosial sebagai tonggak kemajuan
yang menjawab seluruh problematika yang ada di dunia ini saat ini. Dan 20-30 tahun lagi, jangan terkejut apabila dunia ini tercipta tanpa ada satu orang pun yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terima kasih Muhammad Yunus. Terima kasih atas segudang ilmu yang telah engkau berikan kepada kami. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.